Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rohani dari program studi D3 Keperawatan. Sini saya akan membahas tentang pembaruan dunia Islam dan sejarah berdirinya Muhammadiyah dan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pembaruan dunia Islam. Pembaruan dunia Islam merujuk pada gerakan dan upaya yang dilakukan oleh tokoh Muslim untuk menginformasikan pemikiran, praktik agama, sosial, politik, dan pendidikan umat Islam, khususnya sejak abad ke-18 hingga sekarang. Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni, menyesuaikan dengan tantangan zaman modern. Berikut adalah beberapa poin penting untuk mengenai pembaruan dunia Islam. Yang pertama adalah latar belakang pendahuluan, kemunduran politik dan ekonomi negara-negara Islam. Yang kedua adalah pengaruh penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Yang ketiga adalah ketertinggalan dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, penyimpangan dalam praktik keagamaan atau bidah takhayul. Yang keenam, kebutuhan untuk menjawab tantangan modernitas. Yang kedua adalah tokoh-tokoh pembaru Islam. Beberapa tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam yaitu yang pertama, Muhammad ibn Abdul Al-Wahhab atau Arab Saudi menyerukan kembali kepada tauhid dan pemberantas syirik serta bidah. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani, yaitu mengedepankan persatuan umat Islam atau pan-Islamisme dan pentingnya rasionalitas. Yang ketiga, Muhammad Abdul atau Mesir, menggabungkan antara pemikiran Islam dan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat adalah Rashid Ridha, murid Muhammad Abduh, lebih berkonservatif namun tetap mendukung ijtihad. Yang kelima, Ahmad Khan atau India, mengembangkan pendidikan dan menjalin hubungan baik dengan Barat. Yang ketiga, ciri-ciri gerakan pembaruan. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah penolakan terhadap taklid buta. Yang ketiga, penggunaan ijtihad dalam menghadapi persoalan baru. Yang keempat adalah pembaruan sistem pendidikan Islam. Selanjutnya, dampak pembaharuan Islam. Nah, dampak pembaruan Islam itu yang pertama, munculnya institusi pendidikan modern di dunia Islam. Yang kedua, bangkitnya kesadaran politik dan identitas Islam. Yang ketiga, terbentuknya berbagai gerakan Islam kontemporer. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Saya akan memberitahu pengertian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia yang memiliki peran besar dalam pembaruan Islam di Nusantara. Nah, berikut adalah sejarah berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah pendiri Muhammadiyah. Nah, pendiri Muhammadiyah itu yang pertama Ki Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya Muhammad Darwis. Yang kedua, lahirnya pada tahun 1868 di Yogyakarta. Nah, Kiai Ahmad Dahlan adalah seorang ulama yang terpengaruh oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, seperti pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, selanjutnya adalah latar belakang berdirinya Muhammadiyah.
Pada awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia mengalami kemunduran dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Nah, banyak praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni atau takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kiai Ahmad Dahlan ingin mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah serta mendorong umat Islam agar lebih rasional dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Nah, yang ketiga, tanggal dan tempat berdirinya. Nah, tanggal berdirinya pada tanggal 18 November 1912, 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Tempatnya yaitu di Yogyakarta. Nah, tujuan dan fokus Muhammadiyah. Tujuannya itu memurnikan ajaran Islam dan praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai. Nah, meningkatkan pendidikan umat melalui sistem sekolah modern, contohnya mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kemudian, kegiatan awal Muhammadiyah yaitu mendirikan sekolah-sekolah Islam modern dengan sistem klasikal dan pelajaran umum. Yang kedua, mendirikan rumah sakit dan pelayanan sosial. Nah, yang ketiga, melakukan dakwah secara aktif dan terorganisir. Nah, selanjutnya adalah perkembangan Muhammadiyah. Nah, saat ini Muhammadiyah memiliki jutaan anggota dan ribuan amal usaha. Contohnya, sekolah, universitas, rumah sakit, dan panti asuhan. Perannya itu dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan dakwah Islam. Selanjutnya adalah masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara atau wilayah Indonesia sekarang adalah proses yang berlangsung secara damai dan bertahap melalui berbagai jalur seperti perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Nah, waktu masuknya Islam. Diperkirakan Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7, tetapi berkembang pesat mulai abad ke-17 Masehi. Bukti tertua batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi. Selanjutnya adalah jalur masuknya Islam. Yang pertama, melalui perdagangan. Nah, para pedagang muslim dari Arab, Persia, India, dan Gujarat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan Islam kepada penduduk yang lokal. Nah, yang kedua adalah perkawinan. Para pedagang muslim menikahi perempuan lokal lalu membentuk keluarga muslim dan menyebarkan Islam secara kultural. Nah, selanjutnya adalah dakwah. Nah, para ulama dan wali seperti Wali Songo di Jawa memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dengan pendekatan budaya dan spiritual. Yang keempat adalah pendidikan. Berdirinya pesantren dari pusat pendidikan Islam menjadi wadah penting bagi pembinaan generasi muslim. Yang kelima adalah seni dan budaya. Islam disebarkan melalui wayang, gemelang, tembang, dan seni lainnya agar lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Nah, yang ketiga yaitu pusat penyebaran awal Islam. Nah, pusatnya itu di Samudra Pasai, Aceh, di tempat kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nah, yang kedua, Malaka atau Malaysia, pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan Islam. Yang ketiga, Demak atau Jawa, yaitu di kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang keempat, Ternate dan Tidore atau Maluku, kerajaan Islam di timur Indonesia. Nah, tokoh penyebar Islam.
Ini yang poin keempat ya. Nah, tokoh penyebar Islam itu ada beberapa, yaitu Wali Songo di Jawa seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Ulama-ulama dari Gujarat, Persia, dan Timur Tengah. Nah, karakteristik penyebaran Islam di Nusantara: bersifat damai dan inklusif. Selanjutnya, mengakomodasi budaya lokal, tidak melalui kekerasan dan atau menaklukkan militer. Selanjutnya adalah ciri khas penyebaran Islam di Nusantara, yaitu damai, bukan melalui perang. Terus tuh ada akulturasi budaya, tidak merusak budaya lokal. Selanjutnya adalah tidak memaksa, terima secara sukarela. Selanjutnya fleksibel dan bertahap sesuai dengan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Kalau misal ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.